Selamat pagi, shalom, damai di hati. Renungan pagi hari ini, tanggal 16 Juni, judulnya adalah Korban yang Hampir Mati. Sebelum kita mendengarkan penjelasannya, mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, di pagi hari yang indah ini Tuhan, kami datang kepadamu menaikkan puji syukur, limpah terima kasih atas kasih dan kemurahan Tuhan yang selalu menyertai hidup kami. Kau memelihara kami sepanjang malam istirahat kami, dan pagi ini Kau bangunkan kami dengan kekuatan tubuh yang baru. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, kami memohon pertolongan Tuhan untuk menerangkan dalam hati pikiran kami apa yang akan kami dengarkan nanti. Terima kasih Tuhan, tolong dengar doa kami. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ayat inti terdapat di dalam kitab Wahyu 5 ayat 12. Demikian firman Tuhan. Anak domba yang disembelih itu layak untuk menerima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan puji-pujian. Saudaraku, Kristus adalah dasar dari seluruh tata cara Yahudi. Kematian Habel adalah akibat penolakan Kain untuk menerima rencana Tuhan. Di sekolah, ketaatan untuk diselamatkan oleh darah Yesus Kristus yang dilambangkan dengan persembahan korban yang menunjuk kepada Kristus. Kain menolak penumpahan darah yang melambangkan darah Kristus untuk ditumpahkan bagi dunia. Seluruh upacara ini dipersiapkan oleh Allah, dan Kristus menjadi dasar dari keseluruhan sistem tersebut. Ini adalah awal dari pekerjaannya sebagai kepala sekolah untuk membawa agen-agen manusia yang berdosa kepada perhatian akan Kristus sebagai fondasi dari seluruh tata cara Yahudi. Semua yang melakukan pelayanan yang berkaitan dengan tempat kudus dididik secara terus-menerus dalam hal perantaraan Kristus demi kepentingan umat manusia. Pelayanan ini dirancang untuk menciptakan dalam setiap hati cinta akan hukum Allah, yaitu hukum kerajaannya. Persembahan korban harus menjadi contoh pelajaran tentang kasih Allah yang dinyatakan dalam Kristus. Korban yang menderita dan hampir mati, yang mengambil ke atas dirinya sendiri dosa, kesalahan umat manusia. Dalam perenungan tema besar keselamatan ini, kita melihat karya Kristus. Bukan hanya karunia roh yang dijanjikan, tetapi sifat dan karakter dari pengorbanan dan perantaraan ini adalah juga pokok-pokok yang harus menciptakan di dalam hati kita gagasan-gagasan hukum Allah yang ditinggikan, dikuduskan, dan agung, yang tuntutannya berlaku atas setiap umat manusia. Pelanggaran terhadap hukum itu dalam tindakan kecil memakan buah terlarang, membawa akibat kepada umat manusia dan bumi atas ketidaktaatan terhadap hukum suci Allah. Sifat akibat tersebut harus selalu membuat setiap laki-laki dan perempuan takut untuk melakukan tindakan sekecil apapun dalam ketidaktaatan terhadap tuntutan Allah. Harus ada pemahaman yang jelas tentang apa yang merupakan dosa, dan kita harus menghindari
tindakan sekecil apapun untuk melewati batas-batas dari ketaatan kepada ketidaktaatan. Allah ingin agar setiap anggota ciptaannya memahami karya besar anak Allah yang tak terbatas dalam memberikan hidupnya demi keselamatan dunia. Lihatlah betapa besar kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Oleh karena itu, dunia tidak mengenal kita, karena dunia tidak mengenal Dia. 1 Yohanes 3 ayat 1. Dalam Select Chat Messages, buku 1, halaman 233 dan 234. Saudaraku, marilah kita renungkan lebih dalam. Apakah pengorbanan Yesus membuat saya takut berbuat dosa? Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus, demikianlah renungan kita hari ini. Selamat beraktivitas. Kiranya kita selalu mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin.